Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Kita akan lanjutkan pembacaan kitab A'lamus Sunnah Al-Mansyurah li'tiqadi Ta'ifatin Najiyatil Mansurah karya Syekh Hafidz Ahmad Hakami rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan ke-79 ini kita masih melanjutkan penjelasan dari penulis yang berkaitan dengan al-iman bil yaumil akhir, khususnya adalah tentang bagaimana kondisi keadaan manusia ketika mereka dibangkitkan dari kuburnya. Pada pertemuan yang lalu telah kita baca penjelasan hal tersebut yang diambil dari Alkitab, yaitu Al-Quranul Karim. Maka kita akan melihat penjelasan beliau rahimahullah ta'ala yang diambil dari As-Sunnah, bagaimana As-Sunnah menggambarkan yakni dibangkitkannya manusia dari alam kuburnya menuju padang mahsyar. Maka Syekh mengatakan, kaifa sifatuhu minas sunnah, bagaimanakah sifat kebangkitan manusia dan dikumpulkannya manusia ke padang mahsyar, dikiringnya manusia ke padang mahsyar, yang hal itu dijelaskan oleh As-Sunnah. Maka Syekh menjelaskan, qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, yuhsyarun nasu ala tara'iqa راغبين راهبين واثنان على بعير وثلاثة على بعير وأربعة على بعير وعشرة على بعير وتحشر بقيتهم النار تقيل معهم حيث قالوا وتصبح معهم حيث أصبحوا وتمسي معهم حيث أمسوا. Di sini penulis menyampaikan sebuah hadis yang menggambarkan tentang bagaimana hasyr, yakni dikumpulkannya manusia setelah dibangkitkannya dari alam kubur. Yaitu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuhsyarun nasu ala thalathi tara'iqa, bahwasanya manusia itu akan dikumpulkan, digiring ya, setelah dibangkitkan dari alam kuburnya, ala thalathi tara'iqa, dalam 3 kelompok manusia. Sebelumnya kita lanjutkan, perlu kita ketahui bahwasanya hadis ini sesungguhnya telah diperselisihkan oleh para ulama tentang hasyr yang dimaksud di dalam hadis ini, karena para ulama berselisih pendapat. Sebagian mereka, ini sebagaimana yang dibawakan oleh Syekh di sini, menjadikannya sebagai dalil tentang bagaimana manusia dibangkitkan dari alam kubur dan dikumpulkan ke padang mahsyar. Ini hasyr di sini adalah hasyr yang terjadi setelah kebangkitan manusia di hari kiamat. Adapun ulama yang lain, sekelompok ulama yang lain, mereka berpendapat bahwasanya hasyr ini adalah hasyr digiringnya manusia sebelum terjadinya hari kiamat. Ya, sebelum terjadinya hari kiamat. Ala kulli hal, yang jelas di sini penulis membawakan hadis ini dalam rangka untuk menjelaskan tentang digiringnya manusia setelah dibangkitkan dari alam kuburnya. Sehingga beliau menguatkan pendapat ini, wallahu alam. Manusia akan digiring ke padang mahsyar ala thalathi tara'iqa, dalam 3 kelompok. Raghibina rahibin, kelompok yang pertama adalah mereka yang berjalan dalam keadaan raghibina rahibin, yaitu dalam keadaan penuh dengan harapan dan rasa cemas. Ya, mereka adalah salah satu kelompok manusia yang akan dibangkitkan nanti di akhirat, yang tentunya mereka mendapatkan kemudahan dari Allah Ta'ala, tetapi tidak sebagaimana kelompok yang kedua, yaitu wathnani ala ba'irin wa thalathatun ala ba'irin wa arba'atun ala ba'irin wa ashratun ala ba'irin. Ini adalah tentang kelompok yang kedua, di mana ada 2 orang yang menunggang seekor unta, ada 3 orang yang menunggang seekor unta, ada 4 orang yang menunggang seekor unta, ada 10 orang yang menunggang seekor unta. Tentang hal ini, sebagian ulama menjelaskan bahwasanya maksud dari beberapa orang yang menunggang seekor unta, maka itu dalam bentuk bergantian. Ini kalau 2 orang menunggang seekor unta, maka dia bergantian, yang satu menunggang, yang kedua berjalan kaki, kemudian bergantian seperti itu. Ada juga yang mengatakan bahwasanya orang-orang tersebut menunggang 1 ekor unta secara bersamaan. Ala kulli hal, ini menunjukkan keistimewaan kelompok ini, di mana mereka dibangkitkan dari alam kuburnya dan digiring menuju tempat padang mahsyar dalam keadaan
menunggang atau memiliki kendaraan. Berbeda dengan kelompok yang pertama yang mereka berjalan kaki. Kemudian yang ketiga, wa tahsyuru baqiyatahumun naru taqilu ma'hum haitsu qalu wa tusbihu ma'hum haitsu asbahu wa tumsi ma'hum haitsu amsau. Kelompok yang ketiga adalah orang-orang yang mereka itu digiring oleh neraka, oleh api ya, oleh api. Digiring oleh api, taqilu ma'hum haitsu qalu, yang mana api tersebut yakni menyertai mereka ketika mereka istirahat siang, wa tusbihu ma'hum haitsu asbahu, dan bersama dengan mereka ketika waktu pagi, wa tumsi ma'hum haitsu amsau, dan menyertai mereka ketika waktu sore. Artinya api tersebut senantiasa menyertai mereka dan menggiring mereka ke padang mahsyarnya. Nah, maka ini adalah gambaran tentang bagaimana tiga kelompok manusia yang dibangkitkan di hari kiamat nanti, yang mereka memiliki keadaan yang berbeda-beda sesuai dengan, tentunya adalah sesuai dengan tingkat iman dan ketakwaan mereka ketika di dunia. Semakin sempurna tingkat iman dan takwanya, maka akan semakin mudah mereka mendapatkan keadaan di hari tersebut, dan semakin kurang keimanan dan ketakwaan, bahkan semakin hilang ya, ataupun tidak adanya keimanan dan ketakwaan, maka akan semakin sengsara dan semakin susah keadaan mereka ketika di hari tersebut. Kemudian disampaikan di antara gambaran hari kebangkitan yang disebutkan dalam hadis, yaitu dari hadisnya Anas bin Malik. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna rajulan qala. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu ada seseorang yang bertanya, yakni kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, "Ya Nabiyallah, kaifa yuhsyarul kafiru ala wajhihi?" Wahai Nabiullah, bagaimana bisa orang kafir itu digiring ya menuju padang mahsyarnya di atas wajahnya? Ini orang kafir ya, ketika dibangkitkan dari alam kuburnya, digiring menuju padang mahsyar, maka mereka berjalan di atas wajahnya. Dan ini tentunya bagi orang yang hidup di dunia ini merupakan perkara yang aneh. Bagaimana bisa orang itu berjalan di atas wajahnya? Maka Rasulullah SAW mengingatkan akan kekuasaan Allah, kemampuan Allah Ta'ala yang maha sempurna ya. Beliau mengatakan, qal alaysa alladhi amshahu 'ala ar-rijlaini fid dunya qadiran 'ala an yumshiyahu 'ala wajhihi yaumal qiyamati. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bukankah zat yang telah menjadikan dia berjalan di atas kedua kakinya di dunia ini pasti mampu untuk menjadikannya berjalan di atas wajahnya pada hari kiamat? Ya, tentunya kita yakin bahwasanya Allah Ta'ala itu maha mampu atas segala sesuatu, sehingga hal itu merupakan hal yang bukanlah hal yang aneh. Hadis ini disebutkan dalam riwayat Bukhari dan juga Muslim, yang tentunya hal ini wajib untuk kita imani karena hadis tersebut hadis yang sahih dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga adalah disebutkan hadis yang lain. Penulis mengatakan, wa qala sallallahu alaihi wasallam, innakum mahsyuruna hufatan uratan ghurla kama bada'na awwala khalqin nu'iduh. Al-ayah. Rasulullah SAW mengatakan, sesungguhnya kalian nanti akan dibangkitkan, digiring ke padang mahsyar dalam keadaan hufatan yaitu tidak beralas kaki, uratan yaitu tidak berpakaian sama sekali ya, ghurlan tidak berkhitan. Ini keadaan manusia ketika dibangkitkan di hari kiamat. Tidak beralas kaki, tidak berpakaian, dan tidak berkhitan. Nah, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam membawakan sebuah ayat yang disebutkan di dalam surat Al-Anbiya ayat 104. Kama bada'na awwala khalqin nu'iduh. Sebagaimana kami memulai awal penciptaan, yaitu sebagaimana Allah lah yang menciptakan manusia pertama kali ya, di awal penciptaannya, nu'iduh, demikian pula kami akan mengulanginya. Ini maksudnya ketika Allah Ta'ala maha mampu untuk menciptakan manusia dari tiada ya, maka Allah Ta'ala pasti mampu untuk mengulangi penciptaannya setelah sebelumnya sudah ada. Ini ketika mati kemudian Allah bangkitkan kembali, maka itu mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-ayah. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, wa inna awwalal khalaiqi yuksa yaumal qiyamati Ibrahim. Dan bahwasanya makhluk yang pertama kali yuksa, diberi pakaian pada hari kiamat, adalah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam.
Hadis ini sebagaimana disebutkan dalam catatan kaki Rawahul Bukhari wa Muslim, disebutkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Maka di sini kita ketahui bahwasanya manusia nanti ya ketika dibangkitkan tidak berpakaian, dan manusia yang pertama kali mendapatkan pakaian, dan ini merupakan sebuah keutamaan, adalah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Al-hadis. Kemudian disampaikan selanjutnya adalah hadis yang berikutnya dari Aisyah radhiyallahu anha, wa qalat Aisyah radhiyallahu anha fi dzalika ya Rasulullah ar-rijalu wan nisa'u yanzuru ba'dhum ila ba'din faqal al-amru ashaddu min an yahummahum dzalik. Aisyah radhiyallahu anha berkata tentang hal tersebut, yaitu tentang keadaan manusia yang dibangkitkan dalam keadaan tidak berpakaian. Maka Aisyah dengan sifat malu yang ada pada dirinya, dia berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ar-rijalu wan nisa'u yanzuru ba'dhum ila ba'dhin, laki-laki dan wanita bisa melihat sebagiannya kepada sebagian yang lain, ini dalam keadaan tidak berpakaian seperti itu. Maka pertanyaan ini tentunya yang muncul dari rasa malu Aisyah radhiyallahu anhu yang cukup besar, yang sangat besar ya. Maka Rasulullah SAW menjelaskan al-amru asyaddu min an yahummahum dzalik. Perkaranya, yaitu perkara di hari kiamat itu tentunya adalah asyaddu, lebih dahsyat, lebih hebat ya, lebih besar, min an yahummahum dzalik, dari sekedar hal itu menjadi pikiran mereka. Artinya ketika di dunia memang ketika manusia itu melihat ini lawan jenisnya yang tidak berpakaian, maka akan ini menjadikan pikirannya beraneka ragam gitu kan. Maka tidak akan terjadi ketika hal itu ada di akhirat nanti. Karena apa? Karena saking besarnya, saking dahsyatnya keadaan di hari kiamat, semua manusia merasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib, hadis ini disebutkan di dalam riwayat Bukhari dan Muslim juga. Inilah beberapa keterangan dari As-Sunnah yang menjelaskan kepada kita tentang gambaran orang yang ataupun manusia yang akan dibangkitkan nanti di akhirat kelak. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita sebagai orang yang termasuk dalam golongan yang dimudahkan oleh Allah Ta'ala di dalam menghadapi kejadian-kejadian di hari akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.